underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sejumlah orang yang menamakan diri mereka Komite Penyelamatan Kearifan Lokal Kota Cilegon menolak pembangunan rumah ibadah gereja. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kejadian ini kan menjadi bahan pembicaraan semua orang ya. Betul. Warga negara Indonesia dimanapun ada ya, itu selalu membicarakan masalah ini. Ya. Karena kejadian ini adalah kejadian yang pertama mengenai tidak diizinkan mendirikan tempat ibadah. Ya. Padahal Undang-Undang Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya itu semua warga negara itu dilindungi terhadap apa yang diyakinin dan agamanya agar supaya bisa melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Betul. Nah sekarang ini kejadian dilarangnya mendirikan tempat ibadah itu sebetulnya itu kan di Indonesia itu ada di beberapa tempat tuh sudah terjadi juga. Ya. Tapi yang di Cilegon ini sangat istimewa. Pertama dan satu-satunya di Indonesia sekarang ya. Ya. Karena wali kota dan wakil wali kotanya tuh ikut menandatangani petisi atau pernyataan bahwa di Cilegon tidak boleh ada dibangun tempat ibadah yang namanya gereja. Alasannya katanya itu sebelum ada pabrik peleburan baja, pabrik baja di sana Cilegon. Jadi kalau nggak salah itu sudah di atas 10 tahun yang lalu ya, hampir 20 tahun itu sudah ada komitmen dengan penduduk pemuka yang ada di Cilegon bahwa tidak boleh ada tempat ibadah yang lain. Di sana ada masjid 250-an, musola juga ada kurang lebih 200-an. Jadi di sana itu penuh dengan masjid dan musola sebanyak hampir 300 atau 500 gitu ya. Tetapi tidak ada satupun gereja. Karena komitmen zaman dulu itu nggak boleh. Katanya kearifan lokal. Nah, kalau lihat dari sejarah, Cilegon itu kan termasuk Banten. Betul. Nah, Banten itu sangat toleran. Ada vihara, ada gereja, ada macam-macam. Ya, tapi kok ini seperti itu. Ya. Nah, karena sebelum ini terjadi, ini kan kemarin diviralkan kan pakai pernyataan kain sepanjang 2 meter itu kelihatan wali kotanya dengan gagah itu tanda tangan menolak. Wakil wali kotanya ikut menolak. Ini nggak pernah terjadi, hanya di Cilegon. Nah, waktu itu memang ada demo, ya semacam demo beberapa orang yang ada di tempatnya wali kota bahwa mereka tetap tidak mengizinkan didirikannya gereja. Ya, kalau wali kota berani menurunkan izin itu artinya mengizinkan didirikan, maka mereka akan demo sampai dengan diturunkannya wali kota tadi itu jadi wali kota. Ya nggak tahu jadi apa lagi. Pokoknya demo itu harus menurunkan pejabat ini. Ya, nah wali kota dan wakil wali kota tadi itu dengan gagahnya memakai alasan karena ini adalah kearifan lokal, maka dia menandatangani kalau tidak boleh ada gereja di sini. Nah, banyak orang yang ngomong ini. Nah, ini wali kota dan wakil wali kota Cilegon ini yang partainya tuh dari itulah ya. Anda sudah tahu ya. Itu kan sewaktu disumpah itu kan bahwa dia akan menjalankan dengan konsekuen Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia. Nah sekarang kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila tadi itu kan ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan menjalankan ibadah untuk agama yang lain, itu bagaimana? Ini kan berarti dia sudah melanggar. Ya berarti terjadi kalau mau bicara keras itu kan pembangkangan. Kalau terjadi pembangkangan seperti ini, baiknya seperti apa, Om Bob? Kalau kita lihat dari luar negeri, itu kalau ada orang wali kota itu kan statusnya pembantu presiden, loh. Ya, dia yang dikasih amanah untuk menjalankan konstitusi di daerahnya. Kalau sampai dia terjadi pembangkangan dan ini melanggar garis-garisnya, nah itu mestinya harus dicopot.
diganti Ya. langsung, Ya. copot, diganti pejabat wali kota. Ya. Ya karena ini membahayakan negara kita, kesatuan kita. Bayangin kalau sekarang orang dengan alasan kearifan lokal, maka dia membangkang pemerintah pusat, Ya. maka itu sebetulnya membahayakan negara kesatuan kita. Ya, Ya. oleh sebab itu mumpung sekarang baru yang pertama, harusnya cepat-cepat ditindak Ya. agar supaya daerah-daerah lain itu jangan ikut-ikut. Ya, negara kita itu kan negara yang besar. Betul. Kalau ada satu yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dan itu dibiarkan, pembiaran ini akan berakibat fatal terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om